Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali di pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 dengan tema persembahan hidup yang benar. Paulus menulis surat ini untuk menjelaskan pengertiannya tentang agama Kristen dan tuntutan-tuntutan yang praktis untuk kehidupan orang-orang Kristen agar jemaat di Roma mengerti dan memahami kemana arah tujuan mereka ketika menerima Kristus dalam hati mereka. Mengenai persembahan yang benar, kita mau belajar bahwa sesungguhnya persembahan yang Allah maksud ialah hidup kita. Dan Allah menuntut kita untuk setiap hidup kita benar dan kudus, karena itulah yang berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada beberapa hal yang menjadi perenungan kita di pagi hari ini mengenai persembahan yang hidup dan benar. Yang pertama, apa arti persembahan yang hidup dan benar menurut kitab Roma pasal 12 ayatnya yang pertama? Persembahan dapat dimaknai sebagai ungkapan yang mendalam dari manusia dalam hubungannya kepada Tuhan. Paulus menasihatkan jemaat yang di Roma bahwa persembahan yang benar akan dapat kita lakukan dalam hidup kita ketika kita menyadari bahwa kehidupan kita harus benar, sudah diperbaharui, baik itu iman dan budi kita, sebab itulah yang berkenan dan sempurna dalam kehendak Allah. Dan yang kedua, apa arti ibadah yang sejati menurut Roma pasal 12 ayatnya yang pertama? Bagian ini memberikan kita pemahaman bahwa ibadah yang sejati adalah ketika kita menjalani hidup kita hari lepas hari, selalu mengikut sertakan Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Sesungguhnya hidup kita ialah ibadah yang sejati, karena akan terlihat dari buah iman kita melalui karakter dan kehidupan kita hari lepas hari, apakah kita memperlihatkan karakter Kristus atau tidak dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang menjadi aplikasinya dari perenungan kita di pagi hari ini? Yang pertama, kehidupan yang selalu di bawah pengawasan Tuhan serta pengharapan dan iman pun harus disertakan. Dan setiap orang percaya harus menyadari hidupnya harus dipisahkan dari keinginan daging dan mengkhususkan hidup sepenuhnya kepada Allah dan menjauhi dosa. Dan aplikasi yang kedua, mari sama-sama kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, sehingga dalam kehidupan kita mampu mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini memberkati kita untuk memulai sepanjang kegiatan kita dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.